Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Soleha dari kelas 07 SIDP 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai novel Tidak Ada Esok karya Muchtar Lubis. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 1992. Novel ini mengisahkan perjalanan tokoh utama yang bernama Johan. Johan di sini melewati 3 masa, yaitu masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan saat Belanda ingin mencoba merebut kembali Indonesia. Novel ini menggambarkan evolusi seorang Johan dari seorang pejuang gerilya yang melawan penjajah menjadi individu reflektif yang bergulat dengan pengorbanan dan makna perjuangan itu sendiri. Tidak Ada Esok menyoroti pengalaman Johan, termasuk hubungannya, keterlibatannya dalam berbagai kelompok perlawanan, salah satunya yaitu PETA, dan kesadarannya bahwa perjuangan untuk kemerdekaan itu melibatkan harga pribadi yang sangat mendalam di sini. Dengan kata lain, perjuangan untuk kemerdekaan itu harganya sangat mahal gitu, bahkan bisa dibayar dengan nyawa dari teman-teman Johan sebagai pejuang di sini. Oke, jadi novel ini juga berkaitan dengan kajian postkolonialisme. Tidak Ada Esok ini berakar sangat kuat dalam konteks postkolonialisme Indonesia karena ada beberapa alasan. Di sini saya mengambil 3 alasan. Alasan pertama yaitu fokus pada dampak kolonialisme. Cerita ini menggambarkan dampak langsung kekuasaan kolonial terhadap individu dan masyarakat. Keinginan awal Johan untuk berjuang berasal dari kondisi penindasan yang diciptakan oleh para penjajah yaitu Jepang dan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan setelah kemerdekaan, perjuangan melawan pengaruh kolonial itu pun akan terus berlanjut. Lalu alasan yang kedua yaitu ada pemeriksaan terhadap perlawanan. Jadi cerita ini menyoroti partisipasi Johan dalam gerakan perlawanan terhadap Jepang dan Belanda. Ini secara langsung membahas tema-tema postkolonial dalam menantang dan mengatasi struktur kekuasaan kolonial. Novel ini kemudian akan menyelidiki kompleksitas, motivasi, dan konsekuensi dari upaya perlawanan. Lalu di sini yang ketiga, alasan terakhir adalah eksplorasi identitas. Jadi kekacauan setelah kemerdekaan itu menunjukkan disorientasi dan krisis identitas yang muncul ketika individu dan bangsa bergulat dengan dampak kekuasaan kolonial. Cerita ini menekankan perjuangan Johan dengan makna konflik dan pemahaman tentang pengorbanan yang seringkali dilihat sebagai gejala trauma kolonial. Lalu selain alasan-alasan kenapa novel ini berakar dari postkolonialisme, di sini juga ada contoh yang mendukung interpretasi postkolonial pada novel Tidak Ada Esok karya Muchtar Lubis ini. Yang pertama yaitu kembalinya Belanda. Upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia setelah kemerdekaan menunjukkan pengaruh keberlanjutan dan keinginan untuk mengendalikan oleh bekas kekuatan kolonial. Lalu yang kedua di sini ada transformasi Johan. Pergeserannya dari seorang pejuang menjadi orang yang lebih reflektif menunjukkan dampak psikologis dan emosional dari postkolonialisme dan perjuangan untuk menemukan makna setelahnya. Lalu yang terakhir di sini ada pengorbanan dan kehilangan. Kematian rekan-rekan Johan melambangkan biaya yang besar dari perjuangan kemerdekaan. Baiklah, singkatnya novel Tidak Ada Esok karya Muchtar Lubis ini menavigasikan realitas kompleks dari sebuah bangsa yang muncul dari kekuasaan kolonial, dan karena itu memberikan refleksi yang menyentuh tentang dampak abadi kolonialisme pada jiwa individu dan kolektif. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai novel Tidak Ada Esok karya Muchtar Lubis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.